siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait pelaksanaan praktikum KNTK. Ya, jadi kemarin saya sudah rapat koordinasi dengan dosen pengampu. Yang pertama di sini mengenai pelaksanaannya ya. Jadi by default kan memang untuk semester ini praktikumnya sudah online semua begitu. Hanya saja kemarin minggu ketiga itu ada edaran dari WR1 untuk dilaksanakan secara online ya, perkuliahan. Sehingga praktikumnya juga ikut online. Nah, tapi dari surat itu kan ini ya sampai tanggal 25 ya, dan sampai saat ini saya juga belum dapat informasi yang baru begitu ya, apakah online-nya itu dilanjutkan ataukah tidak. Jadi asumsinya minggu depan itu kita kembali offline gitu. Dan pengampu juga setuju untuk offline dengan memperhatikan beberapa prokes juga ya. Jadi nanti untuk kelas kelas A sama B, ya kelas A dan B itu kan mahasiswanya ada 30 sampai 35 kalau nggak salah gitu. Nah, nanti pelaksanaannya separuh-separuh gitu. Kemarin waktu minggu ketiga sudah ada informasi ke praktikan seperti itu atau belum ya? Untuk kelas A sudah, Bu. Kelas A itu kelasnya Pak Susi. Susi. Iya. Iya. Berapa mahasiswa? Ada 36 mahasiswa, Bu. 36 ya, berarti separuh begitu ya, 18. Oke, berarti sudah ada yang disampaikan ke praktikan bahwa minggu depan itu praktikumnya secara offline dengan dibagi separuh-separuh begitu ya. Untuk yang kelas IUP karena mahasiswanya hanya 12 kalau nggak salah, jadinya ya semua tetap masuk setiap minggunya. Izin bertanya, Bu. Iya. Untuk kelas IUP berarti tetap offline ya, Bu? Soalnya kemarin saya tanya Pak Gun, kebetulan ada mahasiswa dari Malaysia juga, Bu. Jadi katanya Pak Gun disamaratain online gitu, Bu. Oh, begitu. Iya, ada mahasiswa dari Kemarin sih ya. Malaysia. Oh, iya. Atau Jadi hybrid kemarin memang gitu. Pak Gun itu kemarin berhalangan untuk ini ikut rapat. Karena jadi kalau ada mahasiswa yang ini yang dari luar bisa dibuat hybrid saja. Begitu. Oh, Nanti coba disampaikan iya ke Pak Gun bagaimana jika hybrid gitu. Karena kemarin kita sepakatnya itu memang offline. oh, Gitu. baik, Bu. Baik, akan segera saya Nah, nanti sampaikan, saya Bu. juga saya juga belum share ini sih ke dosen pengampu notulen rapat kemarin itu. Ya, Iya, berapa orang yang dari Malaysia? ada 2 orang, Bu. 2 orang, terus yang UP dari ITS sendiri 12 ya. 12. Oke, jadi 14. Ya, bisa dibuat hybrid seperti itu. Nah, kemudian untuk kemarin minggu ketiga itu berarti masih satu kali pertemuan ya. Jadi absensi kehadiran asisten itu kan semester ini yang bisa di cover untuk HR ya dari departemen itu ada 14 kali pertemuan. Begitu. Jadi kemarin itu masih satu kali pertemuan.
Kemudian minggu depan itu kan jadwalnya praktikum. Nah, sebelum praktikum itu biasanya ada apa? Tes awal begitu ya? Ya, Bu. Ya, ada tes awal. Nah, tes awalnya di luar jadwal praktikum. Nah, ini saya serahkan ke asisten aja bagaimana enaknya, apakah offline atau online. Saya kira kalau online juga nggak apa-apa sih. Ya, supaya kita nggak sering-sering kontak dengan ini ya, karena kan kondisi masih seperti ini. Itu. Nah, kemudian untuk modul ya, modul itu kemarin ada 8 modul. Kalau offline itu 8 modul, kalau online 6 modul. Ya, mungkin semua asisten sudah tahu ya modulnya apa aja, 1 sampai 8 itu. Gimana? Dari Iya Bu, kemarin itu diskusi dengan Pak Susi, dengan Zarin juga. Untuk modulnya kemarin Pak Susi bilangnya 6 modul Bu. 6 modul. Iya. 6 itu apa aja ya? Kemarin soalnya kalau offline itu biasanya 8 modul atau judul gitu ya. Tapi kalau Iya. online memang 6. Nah itu kemarin kata Pak Susi untuk modulnya, metodenya apa aja dari setiap modulnya itu diserahkan ke asisten gitu Bu. Atau nanti, Kan yang ini dah. nanti Yang modulnya iya. yang ini. Dissection, interpolation, linear. Dan Iya. second, kemudian yang 2 itu Newton-Raphson, successive approximation. Iya. Terus yang ketiga Bairstow. Bairstow. Iya. Kemudian 4 itu eliminasi Gauss. Gauss. Iya, yang Gauss-Seidel, 5 iya. Gauss-Seidel. Kemudian 6 Newton-Gregory Forward. Iya. Ya, NGF dan NGB. NGB. Ya, kemudian 7 trapezoidal Simpson dan Gaussian Kuadratur, iya. Nah, kemudian Euler dan Ring-Kutta, kemudian Taylor, PDI. Ring-Kutta. Ya, ini ada 9 sama PDE, tapi yang persamaan diferensialnya itu dijadikan 1 ke poin 8 kalau nggak salah. Gitu. Mungkin ada yang digabung-gabung gitu ya sehingga jadi 6 modul ya. Iya, Bu. Oh, iya. Ya, soalnya kalau dijadikan 8 modul terus itu berarti kan 8 kali pertemuan ya, 8 kali praktikum. Jadi nanti absensi dari ASLab itu ada 8, kemudian ditambah yang kemarin perkenalan itu berarti kan 9. Kemudian untuk sesi ujian tambah 1 lagi berarti 10 ya. Masih ada 4. Nah, 4 kalau mau dimaksimalkan 4 itu nanti bisa saat tes awal atau mungkin ada yang susulan. Seperti itu. Kalau dibuat 6 modul berarti nanti sisanya kan banyak ya yang kurang untuk pertemuan ASLab itu loh. 6 ditambah 1, 7, terus 1 kali lagi ujian 8, berarti kurang 6. Kalau seperti itu, kalau dibuat 6 modul berarti nanti setiap tes awal didokumentasikan gitu, dimasukkan ke logbook. Iya, Bu. Nah, jadi ya kalau dari kemarin itu rapatnya memang disepakati 8 modul, hanya saja mungkin dari 8 itu ada yang dijadikan 1 gitu ya. Mungkin materi yang kedua sama ketiga itu jadi 1 sehingga dipersingkat jadi 6 kali praktikum gitu. Nah, itu sih ya saya serahkan ke pengampu sih, nanti bisa koordinasi lagi dengan dosen pengampunya ya.
Karena yang kemarin memang disepakati 8 modul gitu. Sehingga kalau 8 modul nanti 8 kali praktikum offline, kemudian nanti ditambah 1 ujian, terus yang minggu ketiga kemarin 1 kali pertemuan, 10, sisanya 4 itu bisa digunakan untuk sesi mungkin susulan atau ini tes awal di luar jam praktikum, tapi tetap didokumentasi gitu ya. Misalkan pakai Zoom juga bisa screenshot dari Zoom meetingnya. Jika offline bisa ambil foto bersama praktikan gitu. Ya, jadi itu untuk pelaksanaan praktikum dan juga untuk modulnya. Kemudian, oh ya, terkait prokesnya nanti itu memang ruangan KNT itu kan besar ya, dan lagi nanti diisi hanya separuh dari kelas, sehingga nanti praktikannya juga diarahkan untuk jaraknya supaya agak lebar-lebar gitu ya. Dan nanti asisten kan tidak terus di depan ya, mungkin jalan-jalan gitu ya. Pada saat jalan-jalan grafikan itu juga tidak terlalu dekat supaya ini tetap jaga jarak gitu. Kemudian nanti juga ada ini, kalau praktikum offline itu dari departemen ada konsumsi untuk asisten, konsumsinya tapi susu ya, susu aja. Karena untuk untuk uang makan itu langsung digabungkan dengan ini, dengan HR begitu. Jadi tidak disediakan konsumsi di tempat, tapi dalam bentuk HR begitu, jadi satu dengan HR asisten uang makannya. Jadi nanti sebelum misalkan jam 1 sebelum mengasisteni bisa makan dulu supaya ini ya, supaya enggak apa namanya biar ini apa enggak lapar gitu kan ya. Pokoknya makan dulu, tetap menjaga imun, stamina seperti itu. Dan apabila nanti kan berdua ya, satu kelas itu ada yang 2, ada yang 3, mungkin yang IUP 1. Waktu mungkin saat minum atau apa itu kan buka masker begitu ya. Nah itu juga kalau bisa tidak bareng-bareng gitu, karena kan ada kemungkinan ketika membuka masker itu transfer gitu ya untuk ininya. Karena kan kadang ada juga yang tidak menimbulkan gejala, tetapi positif seperti itu. Ya, intinya prokesnya dijaga kalau saat praktikum offline. Kemudian mungkin ada yang ditanyakan dulu ya. Saya ingin bertanya, Bu. Iya. Apakah ada peraturan dari Lab KNT sendiri atau kayak semacam format laporan sendiri dari Lab KNT ya, Bu? Karena ini offline kan. Iya. Kalau dari buku panduan ada sebenarnya ya. Kalau dari buku panduan itu ada beberapa peraturan juga mengenai kedatangan praktikan dan lain-lain. Itu ada. Belum ini belum punya ya. Sudah ada, Bu. Tapi kalau dari Pak Gun sendiri itu ada format laporan dari beliaunya sendiri gitu, Bu. Oh, gitu. Ya, jadi Sebenarnya kalau ini format iya. jadi Kalau ini format mengikuti lab atau bagaimana ya, Bu? oh gitu. Iya. Iya. Kalau dari buku panduan itu memang sudah ada format. Tapi kalau saya nggak terlalu ini strict harus ikut format dari lab begitu ya. Jadi saya lebih saya serahkan ke ini aja pengampu, barangkali memang ada
format yang menurut dosen pengampu itu lebih nyaman, convenient begitu ya daripada yang dari lab, karena yang dari lab itu kan memang sudah format ya seperti umumnya begitu. Ya, jadi saya nggak masalah sih. Terima kasih banyak. Iya, untuk laporan mungkin saya ini ya, saya tunjukkan contoh yang dari lab itu. Ini ada modul. Ya, ini yang untuk praktikan. Jadi buku petunjuk untuk praktikan ini saat offline, saat online ya. Saat online ini makanya ada 6 modul. Wow. Ya, ini masih saat online ya. Jadi ini tata tertibnya saat online. Kemudian kalau ini sepertinya saat offline kalau yang ini ya. Sebenarnya ya, karena ini ada editing berubah menjadi online begitu. Coba nanti saya cari lagi yang offline ya. Ya, ini format laporan praktikum online atau offline saya rasa bisa sama ya. Halaman judul bab 1, bab 2, bab 3, 4, 5 ya. Ya, seperti format laporan pada umumnya. Ya. Kemudian untuk penilaian ini tergantung dosen pengampu. Mungkin di sini bisa juga diterapkan saat offline ya. Ini kan terlambat pelanggaran ringan, di sini terlambat masuk antara 5 sampai 15 menit. Kemudian ini saat tes awal. Kemudian ini pakaian ya, ini standar untuk kuliah dan juga praktikum. Ini untuk sanksinya. Ini pelanggaran sedang, pelanggaran berat. Itu ya. Ini untuk catatan yang lain. Nanti saya ini juga ya, apa namanya, saya share ke grup WA ya. Ini masih yang tahun kemarin saat online ya. Kemudian yang untuk ini untuk praktikan, tapi yang untuk asisten tuh beda lagi. Tapi terkait modul aja sih. Ini untuk yang asisten. Di awal-awal sama mengenai peraturan.
modul, kemudian peraturan-peraturan, format laporan, kemudian ini baru masuk ke modulnya ya. Termasuk di sini ada penugasan begitu. Nanti juga saya share aja ya, siapa tahu bisa dibuat referensi untuk asisten. Tapi ini kayaknya hanya 6 modul sesuai saat online kemarin. Oh, ini sampai modul 8. Ya, sampai modul 8 ini ya. Oke. Ya, nanti saya share ya. Bu, baik, terima kasih banyak. Ya. Kemudian apalagi ya? Mungkin ada yang perlu didiskusikan. Saya mau bertanya, Bu. Ya. Mengenai itu masuk ke lab KNTK kan itu perlu sidik jari ya? Iya, perlu dicari. Itu nanti ke Pak Farid langsung. Iya, nanti ke Pak Farid. Oh iya, kemarin saya sudah kontak Pak Dayat, ya. Pak Dayat untuk ngecek komputernya, gitu ya, termasuk software-softwarenya. Namun bapaknya masih sakit, kemarin masih sakit, jadi mungkin minggu depan beliau bisa ngecek lagi. Dan yang asisten untuk hari Rabu ya, mungkin bisa menghubungi Pak Dayat juga di hari Selasa. Selasa udah masuk ya, oh ya, Selasa. Gitu. Atau mungkin hari Selasa itu bisa perwakilan kelas A, B, dan I gitu untuk ke Pak Dayat untuk persiapan praktikum hybrid ya, karena kan offline dan online begitu. Termasuk komputer yang ada di lab itu apakah sudah terinstall program MATLAB, dan juga komputer yang di depan, karena terakhir waktu itu saya akhir Desember ke sana itu karena komputernya masih baru jadi belum diinstal program MATLAB-nya. Itu komputer yang di depan. Jadi ya mungkin hari Selasa gitu ya bisa menghubungi Pak Dayat untuk pengecekan di lab KNT. Nanti saya juga cek lagi untuk yang di lab itu. Jadwalnya kan pagi, yang kelas I itu pagi ya jam 9 Iya, ya. Bu. Kemudian yang kelas B dan C itu Kamis, Jumat jam 1:30. Ya semoga bapaknya udah semoga udah sembuh. Itu nanti kalau misalnya bapaknya masih belum bisa masuk, nanti bisa sama saya hari Selasa, insya Allah saya sudah ke kampus, karena saya juga habis di rumah working from home selama 2 minggu karena suami dan anak saya positif gitu ya, jadinya saya di rumah terus selama 2 minggu ini. Gitu. Sudah punya nomornya Pak Dayat ya? Mungkin Sudah, Mbak Putri, Mbak Ahmad, ya. Iya. Nanti bisa janjian gitu sama bapaknya. Mungkin ada lagi. Untuk sesi tes awal itu biasanya gimana ya kalau dari kemarin? Kalau yang online kan setiap sebelum praktikum online itu ada tes awal begitu ya? Iya, Bu. Tapi kalau offline, kalau zaman dulu gitu ya, itu biasanya ya ketemu langsung gitu dengan praktikan. Tapi kalau yang saat ini
Terserah sih mau dibuat begitu ataukah secara online aja. Ini satu mahasiswa satu ya, bukan kelompokan ya. Kalau Pak Gun kelompokan, Bu. Oh, Pak Gun kelompokan. Iya, satu kelompok 2 orang. Satu kelompok 2 orang. Terus modulnya sama ya. Misalkan minggu pertama, iya, minggu pertama semua modul 1, semua kelompok atau gimana? Oh iya, kalau untuk itu sama, Bu. Sama semua. Sama semua. Iya. Kalau Pak Susi sama Pak Kuswandi bagaimana? Dibuat kelompokan atau per individu? Kalau untuk Pak Susi individu, Bu. Individu. Iya. Kemudian kalau tes awalnya, kalau yang dulu semester lalu bagaimana tes awalnya? Kalau semester lalu secara online maksimal H-2 sebelum praktikum gitu. Per orang atau jadikan satu waktu? Untuk waktunya dijadikan satu, Bu. Ya, jadikan satu ya, lebih efektif Iya, seperti itu. lebih Lebih efektif juga. efisien. Iya, bisa dibuat gitu aja nih kalau tes awal. Dibuat online aja. Kalau saya sih saya sih lebih condong ke online aja ya untuk tes awal itu. Namun di sini tes awalnya ada penilaian ya dari asisten. Ada, Bu. Dites satu-satu gitu. Jadi untuk kelasnya Pak Susi itu ada pengumpulan laporan singkat gitu, Bu. Jadi ada dasar teorinya, algoritmanya, flowchart-nya seperti itu. Nanti begitu sebelum tes awalnya mengumpulkan laporan singkat itu tadi, kemudian saat tes awalnya diperdalam materinya lagi dan pembahasan mengenai flowchart serta listingannya seperti itu, Bu. Iya. Berarti tes penilaiannya berdasarkan laporan singkat itu ya. Iya, dan juga saat di tes awalnya keaktifan. Oh. Oke. Kalau Pak Kuswandi gimana? Kalau Belum dari ya? Pak Kuswandi kemarin, untuk tes awalnya dijadikan satu online. Iya, dijadikan satu online. Iya. Terus ininya dari Pak Kuswandi mengarahkan untuk sekalian dites, ditanya-tanyain gitu, ataukah hanya penjelasan dari asisten mengenai modulnya atau bagaimana? Ya, kalau sistem tes awal itu diserahkan ke asisten untuk tes awalnya. Jadi nanti kalau rencana kami itu ada soal, nanti dikumpulkan secara online melalui Google Form gitu. Lalu nanti setelah menjawab, presentasi jawaban gitu. Lalu ada tugas khusus. Iya. Oh, oke. Ya. Dalam satu waktu 30 mahasiswa begitu ya? Iya. Secara online. Ya, nggak apa-apa. Oke. Ya, nanti setiap kegiatan bisa di-record ya. Bisa di-record, kemudian diisi di logbooknya. Gitu. Nanti juga lognya harus ini ya, full 14. Kalau misalkan memang 14 berarti harus di-fullkan recordnya itu sampai pertemuan 14 kali begitu. Karena ada yang kemarin itu bukan ANTK sih, yang Aptekim 10 kali, tapi yang dikumpulkan itu hanya beberapa.
cuma 6, 7, 8 gitu. Karena itu nanti takutnya pada saat ini ya, dari Mbak Viranya itu pada saat pengecekan itu takutnya ini diteliti benar-benar mengenai jumlah pertemuan atau ya jumlah pertemuan yang terrecord itu. Jadi lebih baik dicicil, jadi minggu pertama misalkan sudah ada aktivitas langsung di record, langsung mungkin difoto atau di screenshot terus langsung dimasukkan ke form logbook itu. Jadinya nggak numpuk, nggak lupa gitu ya kegiatannya apa aja. Oke, kemudian apalagi di sini. Oke, saya rasa sudah ya. Tadi memang fokusnya ke pelaksanaan praktikum secara offline karena yang semester ini itu perdana gitu ya. Dari kemarin sudah online selama hampir 2 tahun. Sudah 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Sekarang kan dicoba untuk offline. Gitu. Untuk komputer, ini ya makanya perlu pengecekan lagi ya komputernya itu. Seharusnya ada 20 komputer di lab itu. Semoga itu bisa dipakai semua ya. Nah, kalau misalkan ada yang tidak bisa, berarti mungkin nanti praktikannya juga ada yang membawa laptop sendiri. Gitu. Atau kalau mau membawa laptop sendiri juga nggak apa-apa sih. Mungkin lebih laptopnya lebih canggih daripada yang ada di lab, boleh. Nanti penilaian yang dari asisten semuanya langsung diserahkan ke dosen pengampu saja ya, bukan ke saya, tapi langsung ke dosen pengampu. Kemudian di sini oke, ya. Saya rasa sudah ini dari hasil rapat saya kemarin sudah saya sampaikan semua di sini. Ya. Jadi seperti itu ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Iya, silakan. Iya, kalau misal ya tiba-tiba ada edaran online lagi ya kita tetap ikut edaran yang online itu. Kuliah online berarti praktikumnya juga ikut online. Ya, ya memang seperti ini ya. Saya juga yang kalau KNTK ini nggak masalah sebenarnya. Mau online offline itu masih tidak terlalu ini ya. Digantikan online itu juga tidak mengurangi ininya. Tapi kalau yang aptekin itu saya agak ini juga. Kalau nggak jelas offline atau online aja kayak gitu. Karena kalau offline kan pasti perlu mempersiapkan bahan-bahan materialnya itu. Misalkan untuk yang praktikum rotary dryer itu harus menyiapkan jagung kering itu kan nggak bisa disimpan lama ya. Kalau disimpan lama ya ini jagungnya rusak. Gitu. Apalagi kalau udah dipakai, udah direndam kayak gitu. Oke, sampai hari ini saya belum ada informasi lagi sih untuk kuliahnya
masih diteruskan online ataukah kembali ke default-nya yaitu kuliah offline. Karena kalau edaran kemarin kan hanya sampai tanggal 25, jadi kalau pemahaman saya hanya minggu kemarin aja yang online. Sedangkan minggu keempat, karena belum ada surat lagi, jadi saya mengambil kesimpulannya ini, kembali ke default kuliah offline. Gitu. Ya, ada lagi? Ini yang hari Rabu itu Safira ya, Iya, Bu. Mas labnya Safira. Kemudian hari Kamis itu ada 2, kalau nggak salah ya. Iya Bu, saya dan Zarin. Oh iya. Terus yang Rabu, yang Jumat, Afif, Ahmad Habib sama Odina. Oke, ya. Ya, nanti ini ya berarti ya. Kalau berdua bisa dibagi ya mahasiswanya. Topiknya bisa dibagi. Dibuat room begitu mungkin ya. Break room, di break roomnya untuk tes awalnya. Iya Bu. Karena kalau yang satu-satu itu, misalkan yang presentasi juga, misalkan satu-satu kan lama ya. Kalau cuman satu room, jadi bisa di break room menjadi 2 room atau 3 room. Gitu. Kalau yang kelas UP bahasa Inggris, tes awalnya juga bahasa Inggris semua ya. Iya, Bu. Kebetulan juga ada yang Malaysia itu jadi pasti bahasa Inggris, Bu. Iya. Orang Malaysia juga Inggrisnya bagus-bagus ya. Iya, Bu. Ya, tapi yang kelas UP sekarang juga Inggrisnya bagus-bagus kok. Anak-anaknya. Ya. Itu mungkin ada lagi yang perlu didiskusikan. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya akhiri aja ya. Nanti misalkan ada pertanyaan bisa melalui grup WA ya. Iya, Bu. Oke. Baik, Bu. Baik Bu. Baik. Ya, saya akhiri untuk briefing hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam waktunya warahmatullahi juga ini. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Iya banyak, Bu. Bu. Terima kasih Bu.